Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi PAI bab 4 yang berjudul Ketentuan Dakwah Islam. Pokok pembahasan kita hari ini ada 3, yaitu khotbah, tabligh, dan dakwah. Pembahasan yang pertama yaitu adalah khotbah. Khotbah biasanya dilakukan dalam suatu ibadah seperti khotbah Jumat untuk sholat Jumat dan khotbah nikah untuk suatu pernikahan. Dan khotbah ini berasal dari bahasa Arab yaitu khotobah, yakhtubu, khutbah yang berarti ceramah atau pidato. Sedangkan secara istilah khotbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Dan khotbah ini memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Syarat khotib yang menyangkut Islam, balik, berakal, dan mengetahui ilmu agama. Kedua, syarat dua khotbah. Misalnya pada sholat Jumat, pelaksanaan sholat Jumat tersebut adalah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khotib duduk di antara dua khotbah. Khotbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas dan tertib. Lalu yang ketiga ialah rukun khutbah, menyangkut membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat dan berwasiat takwa, juga membaca Al-Quran pada salah satu khotbah. Yang keempat, sunnah khotbah, yaitu menyangkut khotib berdiri ketika khotbah, mengawali khotbah dengan memberi salam, mudah dipahami, tidak terlalu panjang, khotib menghadap jamaah ketika khotbah, dan yang terakhir menertibkan rukun khotbah. Pokok pembahasan yang kedua ialah tabligh. Saya tambahi penjelasan tentang tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab yaitu balagho yubalighu tabligh, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sedangkan secara istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Orang yang menyampaikan atau pelaku tabligh disebut mubaligh, dan tabligh adalah sarana untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Dan tabligh ini merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memiliki sifat tabligh karena hakikatnya Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan tabligh yang harus dipenuhi yaitu 1. Syarat mubaligh, yaitu menyangkut Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam tabligh, yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Pokok pembahasan yang ketiga itu adalah dakwah. Saya tambahi sedikit penjelasan dengan dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Sedangkan dakwah secara istilah adalah kegiatan mengajak orang lain, seorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara tulisan, lisan maupun perbuatan. Dan Islam membagi dakwah menjadi 3, yaitu dakwah bil qalam, dakwah dengan tulisan, dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan, dan ketiga, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan nyata. Dan ada juga pula ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah, yaitu syarat dai, yaitu Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam berdakwah. Dan dakwah ini dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap bijaksana. Dakwah juga dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Dan dakwah juga dilaksanakan dalam memberi contoh yang baik, suatun hasanah. Dan dakwah ini juga dilakukan dengan mujahadah, yaitu diskusi dan tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Dan itulah pembahasan pokok dari bab 4, yaitu ketentuan dakwah Islam. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.